teman-teman jaga Luar hubungan. biasa. Pada saat ada sulit, itu waktunya Anda menabur kebaikan. Jadi nanti kalau misalnya ada apa-apa, Anda nggak punya uang tapi masih punya teman, itu bagus. Siap, siap. Hey, brother. Tommy, apa kabar Tommy? Ya, baik, sehat coach. Sehat salam luar sehat biasa. Semua buat teman-teman semua ya, salam sehat sejahtera buat teman-teman. Iya, siap. Senang banget ketemu Tommy Wong nih ya. Tommy Wong, basically kita tadi saya bilang bahwa Tommy ini adalah owner founder dari Victorindo gitu ya, sama satu lagi ketua umum dari yang namanya Billionaire Mindset. Nah, jadi kita mau belajar gimana. Di dalamnya ada salah satu coach yang hebat banget, namanya YGP, Yohanes Pauli. Coach Yohanes Pauli, saya dong berarti ya. Siap, Bro Tommy. Mungkin jelasin dulu lah, ini baru yang mungkin udah banyak yang kenal, tapi buat yang baru kenal mungkin boleh jelasin. Siapa sih sebenarnya Tommy Wong yang sekarang ini sebagai apa? Tadi Victorindo sebagai apa sih itu, bisnis apa? Lalu kemudian Billionaire Mindset itu apa? Singkat aja dulu tentang seorang Tommy Wong. Silakan Tommy. Wah, ini langsung nih, coachnya langsung kalau ngasih pertanyaan langsung dikupas tuntas. Oh, bukan, perkenalan dulu. Masuk nggak nih, coach? Masuk, bagus. Yang lain bagus ya. Oke, bagus. Siapakah Tommy Wong itu? Nah, itu dia. Oke, ini cuman di channel eksklusifnya Coach Yohanes Pauli ya. Untuk pertama kalinya selama masa pandemi corona, kayaknya teman-teman semua tahu saya selalu pakai topi. Nah, ini demi Coach Yohanes Pauli, saya pulang dari toko, buru-buru jam 1 siang saya udah usahakan dari Purinda Mall, saya kembali ke rumah. Jadi belum sempat mandi nih, ini benar-benar masih di pelataran rumah saya langsung live aja. Pagi udah mandi dong, Bro Tommy. Teman-teman penasaran, katanya, Kok Tommy, rambut yang pandemi corona cukur sendiri gimana sih? Nah, ini hasilnya ya. Wah, dahsyat. Iya. Ya, Coach, singkat cerita, saya mungkin kalau perjalanan bisnis saya memang dari kecil ketika terjun jadi anak jalanan, kehilangan orang tua, almarhum ayah saya meninggal dalam kecelakaan, ya saya belajar entrepreneurship saya justru di jalanan ya. Jadi Ntar dulu, yang itu seru banget. Jangan sesingkat itu ceritanya itu penting banget. Justru kenalin diri dulu bahwa Tommy Wong yang sekarang tuh ngapain gitu. Mungkin orang-orang banyak yang pengen tahu gitu kan. Ya. Saya adalah Ketua Umum Billionaire Mindset Indonesia, di mana sebuah wadah yang isinya adalah para profesional, kemudian juga pengusaha, dan juga coach-coach yang hebat, ya salah satunya adalah Yohanes Pauli, ada Pak James, banyak lah ya di dalam. Nah, itu diprakarsai oleh Pak Anton Teddy, ya kan? Dan saya selaku Ketua Umum memegang mandat untuk menjalankan dengan baik. Namun ini pilihan Pak Anton yang menurut saya resikonya kalau milih ketua umumnya adalah seorang bisnismen, pedagang, ya kerjanya bukain cabang. Jadi Mindset tadinya itu dimulai dengan 5 orang, sekarang sudah berkembang cabangnya ke seluruh Indonesia. Jadi luar biasa. Bisa berjalan dengan baik. Sebagai ketua umum, sehari-hari sebagai owner daripada Victorindo Group, itu sebuah gadget store ya yang saya dirikan. Tapi ada backgroundnya nih, Coach. Saya itu 15 tahun membesarkan satu merek brand yang dulu kalau kata orang jual merek itu buntung, jual merek kompetitor itu bisa kaya raya karena handphone sejuta umat. Kalau jual merek itu kalau jual jual merek ini kaya raya, jual merek ini akan buntung. Nah, saya meyakini bahwa saya punya Tuhan, dan saya waktu itu pikir yang merek buntung ini nomor 2 gitu ya di dunia. Di Indonesia dia belum mulai, jadi nggak apa-apa, nggak jadi nomor 1 nggak apa-apa kok. Jadi nomor 2 di Indonesia tetap hebat. Jadi nomor 2. Iya, saya membesarkan merek itu selama 15 tahun. Dan apa itu mereknya, Tommy? Mereknya kayaknya di sensor aja karena
Iya, nanti dalam Siap, 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 siap. Baik, baik. perjalanannya seru banget ya. Ya. Tapi intinya Oke, adalah oke. setelah 15 tahun saya menjadi pemegang merek ini sebagai retailer terbaik di Indonesia nomor 1. Wah, 15 tahun. tepuk tangan luar biasa. 15 tahun nggak cepet, guys. Itu butuh proses luar biasa. Oke, sekarang kita cerita bab satunya Tommy Wong. Sebelum punya Victorindo, jadi ketua umum Millionaire Mindset tadi ya. Itu sebenarnya, apa sih awal-awal ceritanya tadi tuh? Coba ceritain. Pasti banyak yang terinspirasi. Bab satunya Tommy, hidup sebelumnya lah. Iya, ya. Boleh, boleh. Oke, bab satunya ya. Boleh. Nah, ya kalau bab satunya sih udah dituliskan ya di dalam bukunya Pak Priyanto Chang, salah satu inspirator kebaikan Indonesia, yaitu buku Think ya. Kemarin sempat kalau teman-teman lihat, saya bersama coach barengan ditanya mentor, muncul sebentar bukunya. Itu kisah hidup saya, sebenarnya saya berkelimpahan, coach. Waktu kecil saya lahir di keluarga yang berkelimpahan, kakek itu pengusaha, punya hotel, punya pabrik, banyak lah ya aset. Tapi ya namanya Chinese yang namanya udah tradisional banget ini kan, kadang-kadang kalau udah silau dengan harta, lupa sama saudara. Nah ini hati-hati banget. Jadi ketika ayah saya dalam satu malam berangkat ke makam leluhurnya, ayah saya meninggal dalam kecelakaan. Harusnya saya ikut, tapi karena perginya terlalu pagi, jam 2, jadi akhirnya ibu saya melarang. Beliau meninggal. Kecelakaan mobil gitu? Sontak hidup. Kecelakaan mobil, betul. Dan itu sampai matanya pun lepas ya, jadi itu tragis lah ya. Tapi paman saya yang membawa ayah saya justru dia selamat. Dan di kemudian hari justru dia menjadi hunter daripada keluarga untuk menghabisi ibu saya. Karena saya punya ayah ini adalah putra sulung daripada keluarga besar ini. Jadi otomatis kan kakek saya akan mewarisi semua harta kepada kakek saya. Kepada ayah mewarisi semua harta kepada kakek saya. Iya, jadi kalau ini, kalau kayak di film kerajaan Chinese itu benar-benar terjadi tuh, coach. Itu nggak main-main tuh, coach. Terus. Iya, kalau di kerajaan itu ya putra sulung, cucu sulung itu penting banget gitu loh. Nah, supaya hartanya tidak jatuh ke saya, maka saya harus dibunuh. Makanya saya dalam kondisi ibu yang udah sakit berat, ibu yang sudah sakit berat, ibu saya dibawa pulang ke Sumatera. Saya terlahir di Jakarta, tapi hidupnya di Surabaya, coach. Nah, saya sendirian di Surabaya. Nah, di Surabaya itulah. Itu sekitar umur berapa? Maksudnya lagi kuliah atau 7 tahun? 7, coach. Masih kecil sekali dong. 7 tahun. Oke. Iya. Terus. Dan satu malam karena ancaman pembunuhan, saya terpaksa, karena air hama listrik sudah dimatikan ya, coach. Jadi saya terpaksa itu pakai tang itu jeruji rumah saya buka dan saya terjun ke jalanan, coach. Dan di situ saya memulai babak chapter baru sebagai anak jalanan. Dan nggak punya ayah dan ibu itu sebenarnya, kalau orang banyak bilang kalau nggak punya harta itu kayaknya habislah segalanya. Enggak sih. Kalau masih punya ayah dan ibu itu paling penting di dunia. Tom, itu ibu yang di Sumatera gimana pada saat itu? Ibu saya sebenarnya kan tadinya menyertai saya, tapi karena diancam bunuh, jadi dia kan stres berat itu jatuh sakit, coach. Nah, pihak dari keluarga Sumatera membawa dia pulang kembali ke Sumatera, coach. Gitu loh. Nah, saya nggak mau, karena saya nggak mau pisah sama makam ayah saya. Makam ayah saya kan di Surabaya. Jadi ibu sama adik dibawa, saya sendirian, coach. Oke. Terus? Nah, di usia 7 tahun itulah saya mengalami yang namanya panas teriknya jalanan, dinginnya hujan, pokoknya sebagai anak jalanan yang matanya sipit itu hidupnya nggak mudah lah, coach. Dari tangan saya nih, coach, bisa lihat, ini kalau jualan koran, kalau misalnya storannya kurang, itu yang nulis nih, pembukuan, itu tiba-tiba bilang, sini tangannya. Saya nggak pernah tahu apa-apa tuh, coach, taruh gitu, dia ambil pensilnya, dia tancapkan, dia patahkan. Jadi arangnya bersarang di sini, ya? Coach. Wow, ini kisah kehidupan bener gitu ya. Nah, iya. Jadi terus. Bisnis itu kalau bisnis itu kalau dulu saya tahu ketemu kitab Business is Fun itu saya udah baca aja deh, daripada saya harus belajar bisnisnya kayak begitu ya kan? Iya. By the way, tadi cerita itu, Business is Fun ya ini ya, ini yang Tommy bilang gitu ya, buku ini gitu ya.
Maksudnya kalau ketemu buku ini, ya praktekin aja gitu ya. Ini buat yang lagi nonton, karena ini ceritanya lagi tragis banget, seru banget. Nantilah Coach Yohanes kasih, saya mau bagiin ini gratis buat Anda yang lagi nonton dan belajar nih, tentang sekolah kehidupan dan bisnis sama Tommy Wong, oke? Siap. Yuk, lanjut. Tom. Terus habis itu 7 tahun di jalanan, segala macam, jualan koran, apa lagi? Habis itu, berikutnya, key milestone-nya apa? Bertarung sih, Coach. Jadi setiap sore saya diadu jangkrik. Kalau jangkrik itu kan kayak kacau dipatahin sungutnya, kalau kayak kita itu diadu sama anak kampung. Kalau berantem nanti yang pegang bandar akan dapat uang. Jadi saya juga dibagi. Dan kalau di sekolahan saya udah nggak mampu bayar sekolah, jadi dengan baju yang sama tiap hari saya cuma ke kantin. Saya memberikan diri saya untuk ini, Coach, cuci piring. Tujuannya ada tujuannya, Coach. Jadi saya nggak mental pengemis, saya tuh cuci piring, kan ada sisa makanan dari teman-teman saya tuh, Coach. Kita bisa makan. Kan ada sisa makanan nih. Sisa makanannya saya kumpulkan di kantong plastik, lalu piringnya saya cuci, saya kembalikan ke kantin. Oke. Ibu kantinnya saya pamit, saya pulang, saya duduk di trotoar, bungkusan yang tadi makanan bercampur saya ambil, saya mandang langit sambil membayangkan saya makan bersama ayah saya suapkan makanan itu ke dalam mulut. Agar supaya saya nggak merasa jijik, Coach. Yang penting saya bisa bertahan. Yang penting saya bisa bertahan. Luar biasa. Wow. Dan saya bercengkrama dengan ayah saya, karena ayah saya baik banget sama saya. Saya bilang, ayah tahu nggak kalau saya kondisi seperti ini? Apakah ayah di sana bahagia? Ayah tahu nggak, mama udah nggak ada di sini sekarang, aku sendirian. Gitu. Dan itulah yang proses menempa saya menjadi pribadi yang jauh lebih kuat. Akhirnya yang namanya pertarungan satu kali pasti kalah ya, Coach. Pasti kalah. Jadi ketika saya sudah dikeroyok, terkapar di rumah sakit, dari Sumatera nenek saya jemput. Nah, berangkatlah saya ke Sumatera. Oke, kota apa nih? Kota di Sumatera, Medan? saya bukan. Lampung. Oke, siap. Lampung. Yes. Di Lampung saya jualan. Saya udah nggak bisa jadi anak yang normal, Coach. Saya disekolahkan, tapi malam hari entrepreneurship-nya sudah ada, Coach. Jadi itu bagus dong, dagang, positif, Coach. Itu. Iya. Positif, iya. Saya dagang. Terus. Dagang itu supaya orang itu, kan dagang itu kalau kamu dagang biasa ya nggak ada nilai apa-apa kan. Tapi saya dagangnya beda, Coach. Jadi kalau Coach lagi makan nih, saya cari tempat yang ada jualan sop sama es campur. Itu artinya positioning ya, kita targeting gitu ya. Iya. Itu spesifik who-nya jelas ya. Iya. Buku yang orang lain susah jual, tapi orang suka dan mahal, saya bawa Intisari lah, pokoknya buku-buku yang mahal-mahal. Saya bilang ini majalah itu Intisari berarti. Iya, Intisari, ya pokoknya mahal-mahal, Coach. Ya. Terus saya bilang ini 20.000 masih segel. Saya bukain segelnya. Bapak boleh lihat-lihat, boleh baca. Nanti saya suruh beli. Enggak. Baca aja sambil makan. Kalau biaya bacanya 2.000. Wah, seneng dong, Coach. Dia bisa lumayan. Banyak orang penasaran kan? Itu kamu umur berapa, Tom? Ya kan? Apalagi waktu kalau itu majalah dewasa ya, Coach. Wah, waktu itu umur berapa, Tom? Belasan tahun. Berarti sekitar SMP lah gitu ya. SMP, SMA ya. SMP. Oke. Terus habis itu key milestone-mu apa lagi? Terus maju terus. Titik berikutnya apa lagi? Ada. Jadi singkat cerita dari situ, mereka kan nggak sengaja kalau makan sop atau apa kan nyenggol, otomatis keciprat kan. Nah, di situ geng saya sudah siap semua tuh. Pak, ini kena ciprat. Ini saya nggak bisa retur. Dan ini kalau kamu natapnya dengan satu orang, kamu nggak bisa apa-apa. Tapi you have super team, itu beda. Semua tapi dari sisi agak negatif ini ya. Iya memang. Ya, tapi mau bagaimana lagi, Coach? Iya. Inilah sekolah kehidupan gitu ya. Iya, sekolah kehidupan, Coach. Kan saya juga bukan nodong atau saya mencuri ya. Tapi saya tanya gitu. Nah, dari situ ya mau nggak mau beli. Bayangin, Coach, saya dalam waktu singkat itu saya bisa punya beberapa kios di situ. Karena ya apa ya, entrepreneurship saya itu terbangun di situ. Iya. Terus apa? Abis itu key milestone itu, abis itu apa lagi, Tom? Apa ya? Berangkat ke Jakarta, Coach. Udah kumpulin duit, saya berangkat ke Jakarta. Cerita Jakarta sekarang. Nah,
ibu kota lebih kecil dari Ibu Tiri. Jadi sampai di Jakarta nggak semudah itu. Saya SMA nih, sekitar SMA gitu. Enggak, tamat SMA sih udah, Coach. Oke. Terus. Saya di Jakarta, saya udah, iya, dengan uang yang ada, saya coba ngelamar ke salah satu universitas, tapi ya gitu, ya hidup nggak semudah itulah, Coach. Saya jadi tukang bagi-bagi brosur di Citraland, ya, Coach. Udah tahu di mana saya kuliah, Coach pasti udah tahu lah ya. Saya terus belajar MLM juga, namanya kalau lagi kuliah ya paling di prospek MLM sama asuransi lah ya. Apapun saya lakukan lah, tapi gagal semua, Coach. Sampai akhirnya saya menjadi kuli panggul daripada produk pakaian babynya mama saya. Dia rajut, saya menjadi kuli panggul. Karena saya nggak dapat kerjaan, Coach. Di Jakarta atau di Lampung? Di Jakarta. Di Jakarta. Oke. Di Jakarta. Siap. Kan udah merantau ke Jakarta. Iya. Tapi saat saya bisa menerima ikhlas menjalani kehidupan, saya ditolak kerja di mana-mana. Mungkin casingnya nggak meyakinkan ya, Coach. Karena rambut mungkin belum jambul kayak gitu kali ya tadi ya. Agak turun dikit. Nah, gitu ya. I don't know. Terus. Nah, terus saya pasti Coach ini ngeledek lucu nih ya. Jadi singkat cerita, kalau kita berbakti sama orang tua, kalau kita dihina nggak apa-apa, Coach. Tapi jangan sampai orang tua kita. Satu momen ini yang paling menurut saya mewarnai sangat hidup saya, Coach. Jadi satu saat saya langsung open tempat sih nggak apa-apa ya. Itu di ITC Roximas. Jadi ITC Roximas waktu dulu belum ada toko handphone terlalu banyak. Yang ada adalah pakaian bayi. Nah, satu saat mama saya lagi datang pagi hari, tapi udah keuangannya sulit, Coach. Nggak punya uang lagi. Jadi mama saya nagih. Nah, sialnya orang Chinese itu nggak mau, Coach, kalau ditagih pagi hari, kalau baru dagang. Jadi mama saya dibentak. Sana lo, kurang ajar. Pagi hari udah datang. Bikin sial toko. Nah, mama saya udah bingung. Soalnya hari itu adik saya juga terakhir kali untuk penalti bayar SPP, Coach. Mama saya nangis. Dan saya lihat mama saya dihina nggak apa-apa, Coach, tapi jangan orang tua saya. Oke, kita terlahir punya orang tua susah kan nggak apa-apa, Coach. Tapi kita hidup jangan nyusahin orang tua, ya kan? Nah, saya marah sekali, saya pengen nonjok, tapi saya pikir nggak bisa, itu pelanggan mama saya, oke? Jadi mata saya arahkan ke satu toko di depan sana. Tokonya itu jualan ponsel yang orang tuh buka StarTech ya. Tarik antena, tajir melintir, Coach. Itu tajir melintir banget dah. Zaman Motorola dulu siap. Iya, ininya bunyi, di pinggang juga bunyi, Coach, pager. Widih, itu role model banget, Coach. Kayak ibarat kalau kita seminar liatin Coach Yohanes Gipoli lagi di depan bicara, kita suka banget deh ya. Gua pengen jadi kayak gitu deh, gitu ya kan. Gila, kata gua satu hari gua pasti harus kayak gitu tuh. Dalam hati saya ya, saya dream gitu. Jadi saya memberanikan diri datang ke toko itu. Nah, saya bilang gini, Coach, ini sisi bagaimana kita kalau nggak punya apa-apa, kita harus skillnya diperbaiki. Jadi banyak orang kan bilang gini, Coach Yohanes, saya lagi bangkrut nih, Coach Yohanes kalau memang katanya kaya bisa mentoring, sini dong bagi duit 500.000. Jangan ngomong aja, Coach, ya kan? Bukan begitu, salah. Yang ada itu apa? Kalau udah tahu nggak punya uang, open mindset and skill setnya diperkuat. Saya datang ke toko itu, saya bilang gini, penawaran saya, kok saya lihat dari tadi pelanggan ramai banget, pegawai cuma 2, boleh nggak saya kerja di sini? Dia bilang, Coach, apa lu bilang? Gua udah liatin lu dari tadi. Lu mau maling ya di toko gua? Mata lu gak ada berhentinya liatin. Kita kan eyes of tiger, Coach. Kita lapar, Coach. Kita liatinnya ini toko target kan. Lu mau maling ya? Saya bilang enggak. Coba lihat mama saya di situ. Mama saya disetrap. Hati saya benar-benar sedih. Saya ingin berjuang buat mama saya. Kalau Anda berikan saya kesempatan, saya kerjanya 2 kali lipat daripada pegawai Anda. You bayar saya cuma setengah dari gaji mereka. Berapa sih gaji mereka? 800.000. Baik, saya terima 400 tapi kerjanya full. Nggak pakai shift, full. Kira-kira kalau yang namanya orang Chinese dapat penawaran kayak gini, kira-kira diambil nggak, Coach? Terima ya, gitu ya. Terima. Coach saja terima kan? Langsung saya nggak harus orang Chinese sih, siapapun bisa terima gitu kan offernya. Tapi kalau koko-koko glodok kan begitu, Coach. Koko-koko glodok selama bisa bayar lebih murah, kerjanya lebih keras, ya cuan oke lah ya. Udah. Tapi terus mulai kerja di situ. Awas lu ya, jangan maling lu ya di toko gue ya, gue hantem lu katanya gitu. Ya, saya pasti. Tapi ternyata yang hantemannya adalah dalam waktu 6 bulan, saya berhasil jadi manajer.
Dan dalam waktu 1 tahun, saya sudah menjadi GM daripada toko itu. Saya jadi GM. Salut, salut, ya, Tommy. Semua database saya jaga baik. Itu penting banget. Teman-teman, jaga hubungan. Luar biasa. Pada saat Anda sulit, itu waktunya Anda menabur kebaikan. Jadi nanti kalau misalnya ada apa-apa, Anda nggak punya uang, tapi masih punya teman, itu bagus. Siap. Tommy, pause sebentar. Ini ceritanya sih, ini kita IG Live ini cuma 1 jam nih ya. Kita harus 1 jam, karena abis itu ada appointment lain lagi nih. Tapi kita pengen sedapat sebanyak mungkin dari seorang Tommy Wong gitu ya. Cerita di depannya kalau pembelajaran saya adalah, dari keluarga kaya raya harusnya, tapi terus kemudian ngalamin yang namanya kemiskinan, tahu di jalanan segala macam. Jadi pesan saya dan pembelajaran saya pribadi adalah, kalau Anda pikir Anda susah, lihat ke bawah, banyak orang yang lebih susah lagi. By the way, dunia ini nggak seperti dunia yang Anda bayangkan loh. Banyak dunia-dunia lain yang Anda dan saya belum tahu, ya kan? Banyak. Makanya bumbata, buka mata, buka telinga. Maka kita bersyukur banget. Saya juga bersyukur, Bro Tommy, dari keluarga miskin kalau saya itu kan, ayah tatoan, hati bunga ros bibir jangkar. Ibu saya ngajarin di lapangan, itu ngetok rumah ke rumah, nawarin apa? Pagar dan teralis, pakai foto. Ya itu udah ketemu orang, ketemu dogi juga anjing. Saya sampai bisa bahasa anjing gitu kan ya. Gitu kan, itu artinya adalah rumah kosong mas, pindah aja sebelah. Jadi kita ngerti gitu kan ya. Tapi kita ngalamin yang kayak gitu. Dan ini mahal banget yang Tommy Wong ceritakan ke kita, karena mungkin di buku atau di akademis atau di sekolah nggak ada ini. Justru kita mesti belajar. Nah, sekarang yang kita mau pelajarin adalah setelah titik itu mulai naik nih dari jadi karyawan di toko apa itu namanya, toko gadget ya. Coba kita ikutin hidupnya Tommy. Tapi sebelum Tommy cerita, ini Coach Anas mau bagikan buku Business is Fun ini isinya 7 strategi praktis. Ini udah terbukti berhasil, kita berani tulis sudah terbukti berhasil. Kenapa? Karena di Gratio Practical Business Coaching, ya Tom ya, kita coaching mereka, para certified business coach yang luar biasa, melakukan business coaching kepada para pemilik bisnis dari yang gede banget sampai yang kecil. Ternyata bisa kok bisnisnya jadi autopilot, yaitu bisnis bisa semakin profitable dan autopilot, artinya bisnis bisa jalan sendiri, pemilik bisnis bisa jalan-jalan. Nanti bukunya Coach Anas bagikan, ini national bestseller sampai hari ini, puji Tuhan ya, nanti saya bagikan.